yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas semua dalil yang berada di bab yang pertama. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, Al-Bab Tsani. Mungkin kalau diterjemahan di bab yang kedua ya, di bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairiha, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an dan orangnya. Bagaimana seorang itu ketika menjadi ahlul Qur'an, dia mendapatkan keutamaan apa? Kalau pada bab yang pertama itu khusus membahas berkaitan dengan fadilah-fadilah secara umum. Di bab yang kedua, yaitu Al-Bab Tsani fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairiha. Apa keistimewaan seorang qari, seorang yang bagus membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Qur'an biasa-biasa saja? Begitulah kurang lebih. Apa kelebihan seorang qari? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa kita pungkiri seorang yang memiliki bacaan Al-Quran yang indah itu lebih istimewa daripada orang yang membaca Al-Qurannya tidak baik. Tidak bisa kita pungkiri. Dan orang yang membaca Al-Qurannya bagus, qari yang kita maksud bukan orang yang sekedar pandai berirama, bukan qari yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus tarik nafas bismillah, bukan itu. Bukan qari yang itu kita maksud. Karena qari yang seperti ini banyak yang kena hernia. Ya, saya punya teman-teman sering ikut musabaqah karena pacu-pacuan siapa yang paling panjang nafasnya. Sehingga hukum tajwid dikesampingkan semuanya. Jadi bagi mereka irama nomor satu. Dan bagi mereka, sebagian orang yang tidak mengerti dengan tajwid, kalau bisa membaca Al-Fatihah satu nafas, prestasi, Pak. Jadi udah berbeda tentang apa yang seharusnya kita pelajari dari Al-Quran. Jadi qari yang kita maksud di sini bukan qari yang di musabaqah, tapi qari yang memang ketika dia membaca Al-Quran, dia menerapkan hukum-hukum tajwid. Yang tebal dia tebalkan, yang tipis dia tipiskan. Kemudian al-waqaf wal ibtida'nya bagus. Dia berhentinya nggak sembarangan. Jadi ketika waqaf dia berhenti di tempat yang tepat. Jadi nggak sembarangan dalam berhenti. Pandangnya orang berhenti pada ayat yang benar, pada kalimat yang benar menunjukkan dia tadabbur. Itu kaitannya. Orang kalau baca Al-Quran berhentinya sembarangan, artinya dia nggak memakai waqaf yang benar dalam berhenti, menunjukkan dia tidak tadabbur. Kalau seandainya dia tadabbur, benar-benar dia mentadabburi apa yang dia baca, dia akan berhenti pada tempat yang sesuai, tempat yang tepat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada hadis yang pertama oleh Al-Imam An-Nawawi, "Thabata 'an Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Ini keutamaan mereka yang pertama. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak, orang yang paling pantas menjadi imam salat adalah orang yang paling akrab di antara kalian dengan kitab Allah. Jadi orang yang paling berhak menjadi imam salat itu yang paling akrab. Yang paling akrab. Kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang makna akrab, itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Pertama adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Terbukti apa? Terbukti disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengumandangkan azan. Kemudian setelah selesai azan, mereka melihat siapa yang mau maju ke depan menjadi imam.
Ternyata ada seorang anak kecil yang berumur 7 tahun, maka dia dikedepankan oleh para sahabat ketika itu. Kenapa? Dia orang yang paling hafal, orang yang paling akrab, orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Jadi yang maju menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau hafalannya masih Qulhu 3 kali, Al-Kautsar, A'toina, itu jangan berani-berani jadi imam. Jangan berani-berani jadi imam. Apalagi kalau sudah ada imam tetapnya. Itu yang pertama. Makna aqra yang kedua adalah yaitu orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ini kita belum bicara masalah fikih sholat. Artinya belum kita berbicara masalah orang ini ngerti nggak dengan fikih sholat. Karena makna aqra adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah sekarang misalnya ada dua. Ini ulama berikan detail rincian. Kalau ada si A, hafalannya bagus, banyak dia menghafal, mungkin dia hafal 10 juz, tetapi bacaannya ini berantakan. Ada nggak Pak gitu Pak? Hafalannya banyak tapi berantakan. Ada. Karena dia hanya fokus menghafal, tidak pernah mentahsin bacaannya. Ini sering di pondok-pondok tahfiz yang ngejar target. Ada dulu buku judulnya yang ditulis oleh Injak Qasim, warna merah Pak, terjemahan. Sebulan hafal Al-Quran. Pernah baca nggak bukunya? 1 bulan hafal Al-Quran. Buku ini pernah saya tunjukkan kepada salah seorang guru yang dia telah berkecimpung lama dalam Al-Quran. Apa kata guru ini? Seorang ahlul Quran ini, dari judulnya saja sudah menunjukkan penulis nggak ngerti dengan Al-Quran. Dari judulnya saja. Karena sebulan hafal 30 juz, gimana cara menghafalnya? Berarti 1 hari 1 juz. Bisa 1 juz? Bisa Pak. Bisa 1 hari 1 juz bagi orang yang sudah pernah menghafal. Pernah dulu hafal di pondok 30 juz, kemudian hilang hafalannya, ikut program ini mungkin bisa. Itu pun mungkin, tergantung hilangnya seperti apa hafalannya. Nah kalau ada orang hafal 10 juz, tetapi bacaannya berantakan, sementara si B hafalannya nggak banyak, mungkin 5 juz, 4 juz, tapi qiraatnya mantap, bacaannya luar biasa. Mana yang dikedepankan? Si B. Kenapa kata para ulama? Karena hafalan yang banyak, kemudian kualitasnya tidak bagus dari segi bacaan, gak bermanfaat untuk jamaah. Karena ketika kita sholat membaca semua hafalan enggak? Enggak. Walaupun dia hafal 10 juz, apakah dia ketika mengimami baca 10 juz? Enggak. Yang dinikmati oleh jamaah adalah lantunan ayat yang dia baca. Jadi gak bermanfaat tuh Pak. Walaupun dia hafal 30 juz, dia gak mungkin baca 30 juz ketika sholat. Dia hanya baca sekian halaman tarawih atau sholat pendek, mungkin hanya sekitar 1 surat pendek. Maka ini yang kedua ya. Kalau seandainya bacaannya bagus, walaupun hafalannya sedikit, itu lebih diutamakan. Tentu yang paling utama, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Itu yang dikedepankan. Baik, kita akan rincikan hadis ini ya, karena ini sebenarnya potongan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kanu fil qira'ati sawa, fa a'lamuhum bis sunnah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya masing-masing bagus bacaannya, banyak hafalannya, maka yang kedua yang paling mengerti dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia paham dengan fikih sholat, cara takbirnya benar, cara rukunya benar. Nah ini Pak, yang kedua ini benar-benar harus kita perhatikan. Karena sebagian imam bacanya luar biasa, hafalannya bagus, tapi kalau sudah fikih sholat berantakan. Belum kita melihat bagaimana dia mengamalkan sunnah setiap hari. Ada imam masjid, di masjid pakai jubah, selesai ngimamin maghrib nongkrong misal ngimamin di masjid besar lagi di Jakarta Pusat. Saya ngisi di situ, imamnya itu subhanallah, bacaan bagus,
hafalannya lumayan, tapi nggak mengerti dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang kita maksud bukan hanya ilmu dalam fikih salat, semua kesehariannya. Imam yang hafal 30 juz, kemudian bagus bacaannya, kemudian tetapi dia nggak mengerti dengan sunnah Rasul. Dia nggak mengerti mana sunnah, mana bid'ah. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Walaupun sholat di belakang mereka tetap sah. Bahkan kata sebagian para ulama fikih, kalau kita sholat di belakang seorang imam yang kita tahu amalnya buruk, akhlaknya buruk, tapi sudah berada di belakang dia, maka jangan berpisah dari jamaah. Alasannya apa? Karena ahlu sunnah itu mencintai persatuan. Dosanya dikembalikan kepada dia, dan ahlu sunnah mencintai persatuan. Baik, kemudian kalau sama-sama bagus dalam sunnah, ini yang pernah terjadi di antara para masyayikh, ya, antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Albani dikenal sebagai ahli hadis. Walaupun ada yang mengatakan dia peneliti hadis, entah apa bedanya nggak tahu saya. Ada orang benci dengan Syekh Albani, mengatakan apa? Harusnya Albani itu bukan muhaddis, tapi peneliti hadis saja. Ini orang yang hasad kepada ahli ilmu. Padahal banyak musuh-musuhnya Syekh Albani mengakui keilmuannya Syekh Albani. Syekh Albani ahli hadis, Syekh bin Baz dikenal sebagai ahli fikih. Berada pada satu masjid yang sama, kemudian diiqamahkan sholat. Ini ulama tawadu. Oh, saya paling hafal dengan hadis, saya yang maju. Oh, enggak. Saling mempersilahkan. Kamu ahli hadis, kamu ahli fikih. Jadi masing-masing mereka mengedepankan saudaranya yang mereka tahu lebih berilmu daripada mereka. Ada di satu kondisi para ulama seperti itu. Mereka tidak pernah merasa lebih unggul daripada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Ini karena sama-sama ahli hadis, ulama besar di antara mereka. Kalau sama-sama bagus sunnahnya, maka dilihat. Yang paling pertama hijrah. Kalau di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat muhajirin itu lebih utama dibandingkan sahabat-sahabat Ansar kalau mereka diutamakan dalam imam. Dalam artian apa? Mereka lebih dulu hijrah. Walaupun dalam beberapa sejarah disebutkan banyak para sahabat Ansar yang juga unggul dalam masalah Al-Quranul Karim. Kalau sudah sama-sama siapa yang paling duluan hijrah, baru yang terakhir siapa yang paling tua di antara mereka. Jadi kalau ada syekh hafal 30 juz, mengerti dengan sunnah, bacaannya bagus, dan dia sudah tua, wah itu paling berhak dia menjadi imam. Makanya sampai sekarang Syekh Abdurrahman Ali Al-Hudayfi itu termasuk masyayikh yang tua di Madinah sekarang, yang ahlul Quran, itu masih jadi imam. Walaupun bacaan beliau sudah tidak seperti ketika muda dulu. Anda pernah dengar Syekh Hudayfi murotalnya? Itu luar biasa. Murotal Syekh Hudayfi itu tajwidnya tuh luar biasa, seimbang. Panjang 4 di sini juga 4. Jadi bukan sekadar bisa mad tabi'i, mad jaiz, enggak, tapi seimbang beliau. Tebalnya sama di setiap hurufnya, itu kelebihannya. Dan suaranya berat sehingga bacaan itu lebih padat. Tapi sekarang beliau sudah tua. Beliau sudah tua. Dan terakhir kita mendengar bacaan beliau, memang suaranya sudah terlihat seperti orang yang sudah tua. Tapi tajwidnya masih bagus, Pak. Itu bedanya ya. Bedanya orang sejak muda tajwidnya bagus, sampai tua pun tetap bagus bacaannya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, dia sudah tua, maka dia didahulukan menjadi imam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah imamah ini. Berkaitan dengan masalah imamah. Yang pertama, orang yang ketika dia diamanahkan menjadi seorang imam, ada beberapa hukum yang harus dia perhatikan. Yang pertama, dia tidak boleh mengharapkan dunia dari apa yang sedang dia diamanahkan dengannya. Jangan dia mengharapkan dunia. Imam digaji boleh enggak? Boleh. Tetapi dia enggak boleh mengharapkan dari situ. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki sifat amanah.
Kalau memang dia sudah ditetapkan menjadi imam di sebuah masjid, dia amanah. Waktunya sholat, dia langsung berangkat. Ini kalau berkaitan dengan adab imam-imam tadi. Kemudian yang ketiga, dia memperhatikan siapa yang menjadi jamaahnya. Makanya dulu pernah salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena beliau panjang dalam sholat. Panjang, Pak. Sehingga para sahabat mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panjangnya sholat Ibnu Mas'ud. Panjangnya bukan sabihis, ikhwan ya. Anda jangan berpikir panjang tuh An-Naba, itu belum panjang. Al-Baqarah dibaca gitu loh misalnya. Ali Imran dibaca gitu. Ketika didengarkan oleh Nabi, orang mulai ribut di masjid. Panjangnya bacaan Ibnu Mas'ud. Yang dimarahin siapa? Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak mencari keributan di masjid ini? Bukankah yang di belakangmu ada orang yang butuh, ada orang yang punya hajat, ada orang yang mungkin lemah, ada orang yang sudah tua. Mana engkau dari surat Sabihis? Mana engkau dari surat-surat pendek lainnya? Jadi dicontohkan sama Nabi, mana engkau dari surat Sabihis Rabbikal A'la? Berarti Sabihis Rabbikal A'la itu pendek, kawan. Itu bukan panjang. Jadi kalau ada imam baca di waktu subuh, Sabbihisma Rabbikal A'la, panjang nggak? Itu pendek. Jadi jangan protes lagi gitu kan. Imam baca Al-Fajr protes. Itu sudah juz 30 itu udah pendek-pendek. Nah ini dia nggak perlu kita perhatikan bagi seorang imam. Kemudian juga di antara adab seorang imam, dia ketika akan diselenggarakannya sholat, dia harus menegakkan sunnah Rasul, meluruskan dan merapatkan shaf. Umar bin Khattab disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika beliau hendak menjadi imam, beliau meluruskan shaf. Bahkan disebutkan beliau masuk ke shaf yang pertama dilihat, ditunjuk pakai tombak, pedang, luruskan. Kalau ditebas gitu. Intinya tegas Umar bin Khattab. Selesai di shaf yang pertama Bapak Ibu, Umar pindah ke shaf yang kedua. Shaf yang kedua lihat lagi kanan kiri, kalau sudah lurus pindah ke shaf yang ketiga, sampai ke shaf yang keempat. Nah pertanyaannya, seumur antum sekarang, antum sholat, pernah nggak lihat imam seperti itu? Hah? Belum ya? Mungkin ada yang lihat mungkin sekali dua kali. Tetapi kalau kita di pondok-pondok sunnah, ini hal yang sudah sering kita lihat. Di mahat-mahat sunnah, ya, itu sering kita lihat. Dan itu bukan pandangan yang asing lagi. Piring shaf lihat kanan kiri, pindah shaf lihat kanan kiri, udah gak asing lagi. Makanya mantap kalau ada seorang imam menerapkan ini di sebagian sholat ketika dia mengimamin. Wah itu bisa heboh juga tuh Pak. Imamin di sebuah masjid, turun imamnya ke shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. DKM ini nggak ngerti apa nih, ngatur-ngatur kami, banyak Pak. Nah ini contoh-contoh ya, kita telah kehilangan sunnah yang seperti ini. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di masa beliau hidup dan Nabi sudah meninggal dunia, dan beliau termasuk sahabat yang memang didoakan Nabi memiliki ilmu yang dalam. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepanjang engkau hidup, sunnah Nabi apa yang paling pertama engkau lihat ditinggalkan oleh manusia? Ini pertanyaan luar biasa. Dari sekian banyak sunnah Rasul, apa sunnah Nabi yang pertama ditinggalkan oleh banyaknya manusia? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah mereka lurus dan rapat ketika sholat, ditinggalkan oleh manusia. Nah ini ikhwan ya. Makanya seorang imam dia tidak langsung menegakkan Allahu Akbar. Kadang-kadang dia bilang luruskan shaf tapi ngadapnya ke kiblat. Ini juga aneh Pak. Luruskan dan rapatkan shaf tapi dia lihat di belakang. Maka ini adab seorang imam ketika menjadi pemimpin sholat. Dia luruskan shaf, dia rapatkan shaf. Kata Nabi SAW, langkah kaki yang paling mulia di permukaan bumi mengisi shaf yang kosong.
Itu langkah kaki yang paling mulia. Antum sholat, di depan antum ada orang batal, antum maju, itu langkah kaki yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istawu fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Dalam riwayat lain disebutkan min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Itu dia adab seorang imam ya. Kemudian dia mengetahui fikih-fikih sholat. Contoh ya, sebagian imam nggak mengerti dengan fikih sholat. Dan saya ingat waktu itu saya masih jadi santri di Al-Irsyad waktu itu. Waktu itu kita sedang sholat di pemukiman warga lah. Kita jadi jamaah, ada imamnya sendiri gitu. Imamnya ini menjadi imam itu Idul Fitri. Berapa takbir? 7 takbir. Dia takbir Allahu Akbar. Dia lupa baca 7 takbir. Langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah, subhanallah, subhanallah. Imamnya bingung. Akhirnya dia teruskan Al-Fatihahnya. Kemudian selesai 2 rakaat, dia suruh jemaah untuk mengulang sholat lagi dari awal. Ini tanda ketidakmengertian dengan sunnah sholat. Takbir zawaid yang 7 tadi, itu kalau tidak dilakukan sah sholatnya. Apalagi lupa. Maka seharusnya kalau dia tidak mengulang sholatnya, sudah sah sholatnya. Tapi karena imam tidak mengerti dengan fikih sholat, hanya bacaan bagus, iramanya bagus, punya hafalan, akhirnya diulang lagi sholatnya. Maka jangan khawatir kalau seandainya antum sholat Idul Fitr misalnya terlambat, sudah dibacaan Al-Fatihah antum nggak dapat 7 takbir, itu bukan dikatakan dia harus menambah 7 takbir, enggak. Teruskan sholatnya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal sedikit yang berkaitan dengan fikih imamah. Tapi bukan di situ pembahasan kita ya. Itu hanya sebagai tambahan dari penjelasan keutamaan orang yang diuqamahkan kepada dia sholat. Baik, kemudian masuk kepada riwayat yang lain ya. Disebutkan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra ashabul majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan wa syababan. Rawahul Bukhari fi sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dulu qari Al-Quran, orang-orang yang bagus bacaan Al-Qurannya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di masa para sahabat, mereka adalah orang-orang khusus dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi ashabus syura, begitu. Jadi kalau ada majlisnya Umar, di situ membicarakan sebuah masalah, diundang di situ qari Al-Quran. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kuhulan wa syababan, baik yang masih muda atau orang yang sudah tua. Perhatikan Bapak Ibu. Artinya orang-orang yang bagus bacaan Qur'annya ini diikut andilkan di masa Umar bin Khattab menjadi ashabus syura. Makanya aneh. Sebagian masjid menjadikan imam itu hanya sekedar sholat 5 waktu. Itu aneh, DKM-nya aneh. Imam itu harus diikutkan dalam rapat, diikutkan dalam acara-acara masjid kalau memang dia imam betulan. Tapi kalau antum sekedar mencari imam sholat, selesai subuh dia pulang, zuhur dia pulang, ini bukan imam. Ini hanya sekedar profesi. Makanya imam sholat itu profesinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh sembarangan orang di situ. Karena kalau sudah menjadi imam sholat itu pemimpin kita. Dia pemimpin kita. Disebutkan di sini majlisnya Umar diisi oleh siapa? Para qurra. Dan itu ada kalangan anak-anak mudanya. Karena orang yang di hatinya Al-Quran, terkadang ada sebuah ide yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang yang tidak pernah menghafal Al-Quran. Ini orang-orang yang luar biasa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau antum mengurus sebuah masjid manapun, ikutkan imam itu dalam rapat, ikutkan dalam acara-acara masjid, mungkin ada sebuah program, ikutkan imam itu, minta pandangan mereka. Ini kalau imamnya benar-benar imam.
Makanya kalau ingin mencari imam yang benar-benar imam, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Buat syarat-syaratnya. Dibutuhkan di masjid ini seorang imam. Syarat satu apa? Bukan irama bagus, Pak. Ini orang irama bagus. Bukan. Syarat yang pertama, bermanhaj salaf. Itu satu dulu. Supaya kisah-kisah udah nggak ada, Pak. Itu dulu satu. Bermanhaj salaf. Kemudian yang kedua, dia punya hafalan bagus, bacaan bagus, dan seterusnya. Makanya di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika di akhir hayat Rasul, Nabi kan sakit. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sampai pingsan berapa kali? 3 kali. Dan Nabi mengatakan, "Salat nas, apakah manusia sudah salat?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Belum ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau." Sampai akhir Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkanlah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, pengganti." Di sini ada fikih yang kita ambil. Kata para ulama, tidak ada seorang pun para sahabat yang berinisiatif. Oh, Rasul belum muncul nih, kelamaan, antum jadi imam deh. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ditunggu imam itu. Kalau belum hadir ditanyakan kabarnya antum, begitu, Pak. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan enggak. Selesai azan, kiri kanan enggak ada imam. Udah langsung komat deh. Enggak. Di masa Rasul itu disebutkan panjang loh waktunya. Ketika Nabi mengatakan perintahkan Abu Bakar jadi imam, baru Abu Bakar berani untuk maju. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga seterusnya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazzinnya Nabi SAW. Beliau tidak akan pernah iqamah sampai melihat Nabi masuk ke masjid baru iqamah. Nabi memberikan isyarat baru dia iqamah. Itu imam beneran, Pak. Imam beneran. Makanya imam itu dia tidak boleh diatur, dia harus yang mengatur umatnya, dia mengatur jamaahnya. Karena dia harus lebih berilmu daripada jamaahnya. Yang sembarangan. Makanya disebutkan dalam sejarah Islam, imam-imam masjid di masa dulu datang dari orang-orang ahli ilmu. Baik, sedikit ada hal yang penting. Siapa orang yang berhak berada di belakang imam? Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaluni ulul ahlami wan nuha." Hendaknya orang yang berada di belakangku orang-orang yang berilmu dan cerdas. Jadi yang di belakang imam, kalau bisa di situ adalah orang-orang yang berilmu, punya hafalan Al-Quran, yang bisa menggantikan imam ini kalau batal atau salah. Dan ini ada adabnya, Pak. Ada adabnya. Kalau imam itu salah, kan ada beberapa orang di belakang. Siapa yang memperbaiki lebih dahulu? Yang memperbaiki yang di belakang imam dulu. Kan pernah Anda sampaikan pada pertemuan lalu, jangan yang di belakang langsung teriak. Apalagi pas hafalan dia, pas dia hafal dia teriak. Tugasnya siapa? Yang di belakang imam dulu. Dan kita pernah dan Anda pernah melihat, mungkin juga Anda pernah melihat ya, di cuplikan video ya. Syekh Hudayfi melihat ke sebelah. Anda lihat di YouTube? Jika ada seorang jadi imam, kemudian imam ini salah. Syekh Hudayfi ada di samping imam, bukan pas di belakang. Syekh Hudayfi sedang sholat, beliau sampai seperti ini. Maksudnya apa? Beliau ingin melihat yang di belakang imam ngingatin nggak? Itu ada videonya, video pendeknya ada di YouTube. Jadi Syekh Hudayfi karena beliau berada jauh dari imam ini salah. Beliau melihat ke samping dalam sholat. Apakah yang di belakang imam sudah membetulkan atau tidak? Kalau belum, beliau akan perbaiki. Itu maksudnya. Jadi beliau nggak langsung teriak, nggak langsung baca, nggak langsung perbaiki. Ditunggu orang yang berada di belakang. Nah, ini adab dalam sholat berjamaah supaya tidak rusuh, Pak. Supaya tidak rusuh sholat itu. Imam salah, yang di belakang imam yang memperbaiki. Maka yang di belakang imam ini jangan dia bengong ketika sholat. Dia harus benar-benar perhatikan bacaan imam. Karena kalau salah, dia yang harus memperbaiki dahulu dari belakang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Disebut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sayati fil bab ba'da hadha hadits tadkhul fi hadzal bab. Nanti ada penjelasan khusus di bab-bab yang lain yang berkaitan dengan masalah ini. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamad min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdal min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima min al-adhkar wa qad tadhaharat al-adillatu ala dhalika wallahu a'lam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sesungguhnya mazhab yang telah sahih dan telah kami pilih yang disandarkan kepada para ulama, anna qira'at al-Qur'an afdal minat tasbih. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, orang yang sering membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada tasbih. Wa tahlil lebih afdal daripada tahlil itu sendiri. Wa ghairihi dan seterusnya. Tasbih, tahlil, tahmid tetap lebih afdal membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena bacaan tasbih, bacaan tahlil semuanya ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quranul Karim. Dan sungguh telah jelas hal tersebut dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti seorang yang memiliki wirid Al-Quran, artinya punya target-target dalam membaca Al-Quran, itu lebih afdal daripada orang yang berzikir. Tasbih, subhanallah, 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 tetap afdal orang yang baca Al-Quran. Walaupun nanti ketika kita berzikir, kita akan beda-bedakan ya. Ada zikir pagi petang, ada zikir yang memang kita sengaja baca, tapi kita tetap lebihkan dari porsi Al-Quran. Jadi nggak harus baca Quran terus, tapi kita tinggalkan zikir enggak. Semuanya kita lakukan. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim tetap dibaca. Tetapi porsi untuk Al-Quran itu dibanyakkan kata Imam An-Nawawi, karena dia lebih afdal daripada qiraatul, daripada tasbih dan tahmid dan selainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab kedua ini hanya ada beberapa dalil ya, tidak banyak. Namun ada hal yang ingin kita rincikan dalam masalah ini berkaitan juga dengan bab imamah. Bab imamah. Nah, sekarang bagaimana keistimewaan Ahlul Quran dan bagaimana agar orang-orang memuliakan mereka. Jadi kalau kita melihat ada seorang imam masjid, Bapak Ibu, muliakan. Muliakan dalam artian apa? Kalau memang dia seorang imam yang Masya Allah, akhlaknya baik, ilmunya dalam, ya, muliakan. Berikan fasilitas-fasilitas yang bisa membuat dia itu nyaman. Makanya aneh kalau ada sebagian orang mencari imam masjid, tapi seperti mencari tukang bersih-bersih masjid, Pak. Ini mohon maaf ya, Pak ya. Ini bukan kita meremehkan orang yang membersihkan masjid, enggak. Namun terkadang banyak orang yang enggak sopan. Nyari imam kayak nyari orang yang bersih-bersih. Dan ini sering. Dulu ketika anak masih sering menjadi imam tetap di masjid-masjid, itu sering datang orang. Ustaz, tolong carikan imam masjid, Ustaz. Kami punya ratib, punya mukafa'ah untuk dia mungkin 750.000, Pak. Kerjaannya apa aja, Pak? Ya, pertama dia harus hafal 30 juz, bacaannya bagus. Termasuk disuruh bersih-bersih masjid. Dicari anak muda. Jadi maksud anak apa? Kalau ada seorang imam, kita muliakan. Kita muliakan. Berikan dia mukafa'ah yang cukup untuk kebutuhannya, sehingga dia nggak pergi-pergi keluar lagi. Kasus yang sering terjadi apa, Pak? Yang sering terjadi apa? Ada imam di sebuah masjid, mungkin mukafa'ah nggak cukup untuk kebutuhan dia. Sementara waktu dia habis, subuh ngimamin, zuhur ngimamin, asar ngimamin, maghrib, isya ngimamin. Dia harus standby. Dia nggak bisa mencari mata pencarian yang lain mungkin, karena dia terikat dengan waktu. Kalau mukafa'ahnya kecil, maka sebagian imam kadang-kadang jadi nggak amanah. Di telepon maghrib, kemana nih kok belum muncul imamnya? Ternyata imam sedang di mana gitu. Makanya muliakan. Cari orang yang amanah, berikan yang terbaik untuk para imam-imam masjid. Dan luar biasa Bapak Ibu, imam-imam masjid ini kalau di Timur Tengah gajinya besar-besar.
Kita bukan mengatakan ingin mencari dunia, bukan. Tapi itu tugas kita untuk memuliakan mereka. Kita kadang-kadang anak kita les bahasa Inggris aja gede-gede kita bayar. Tapi kenapa untuk imam sholat, imam masjid, muazzinnya harusnya kita muliakan. Dan subhanallah ya, saya pernah waktu itu Bapak Ibu di Bekasi berkunjung ke salah seorang adik kelas saya. Dia jadi imam di Bekasi. Saya ketemu dengan dia. Subhanallah, dia jadi imam di situ 1 bulan. Dan dia diberikan tempat, subhanallah, nggak pantas untuk manusia. Tempatnya itu hanya tempat istirahat dia, lurus, hanya untuk bisa untuk tidur aja. Ada galon sebelah kecil untuk minum. Ada bilang, antum di sini, dia bilang. Iya, antum nggak usah jadi imam di sini, dia bilang. Jadi nggak ngerti DKM-nya, nggak ngerti memuliakan imam sholat. Makanya ini tugasnya orang-orang ketika diberikan amanah menjadi imam, menjadi DKM masjid, maka dia harus peduli kepada imam-imam masjid. Jadi kita bicara masalah kemuliaan dan penghormatan kita kepada mereka. Dan kalau mereka ikhlas, luar biasa apa yang mereka dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ditanyakan kepada para masyayikh, mana yang lebih afdal, imam masjid atau muazzinnya? Itu sering anak tanyakan. Ditanyakan kepada salah seorang masyayikh, mana yang lebih afdal, imam masjid atau muazzinnya? Saya ini terdiam lama. Terus dia jawab, wallahu a'lam. Karena dua-duanya luar biasa. Imam masjid, dia ngimamin orang, dapat pahala. Muazzin, dia azan, orang datang ke masjid semuanya. Makanya imam dan muazzin, dua-duanya cari yang berkualitas. Kadang-kadang kita cari muazzin ala kadar, Pak. Ada orang datang ke Jakarta, antum kerja di mana? Lagi susah Pak Ustaz. Yaudah jadi muazzin di situ masjidnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita cari muazzin ala kadar. Kadang-kadang orang pengangguran jadi muazzin. Muazzin di masa Rasul bukan sembarangan orang. Orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang imannya terbukti. Salah satunya siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Janganlah salah seorang maju menjadi imam salat di tempat kekuasaan orang lain. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut kecuali diizinkan olehnya. Ini syahidnya di sini, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Jangan seorang maju jadi imam salat di tempat yang bukan kekuasaan dia. Artinya bukan dia orang yang diamanahkan. Misal saya pribadi, saya ngisi di sebuah masjid. Saya tahu nih imamnya bacanya berantakan nih. Terus saya merasa, oh saya lebih bagus lah. Iqamah saya maju. Ini nggak punya adab kita. Kalau memang sudah ada imam tetapnya, dia yang maju. Kecuali dia mengizinkan anak untuk maju, kita maju. Nah itu yang perlu diperhatikan. Dan sebaliknya, adapun masyayikh yang datang, ada syekh yang datang nih dari Timur Tengah atau dari mana, ngisi kajian di sebuah masjid. Di situ ada imamnya bagus. Nggak boleh tiba-tiba DKM, syekh jadi imam, kamu bisa jadi imamnya. Nggak boleh, Pak. Imam ini dia menentukan, saya yang maju atau syekh yang maju. Jadi bukan DKM, itu perlu diingat. Makanya kadang-kadang imam tuh kalau punya prinsip sama DKM bisa berdebat, Pak. Makanya kecuali imamnya nge-nge terus. Kamu jangan jadi imamnya, nge. Ini payah, Pak. Payah gitu. Ini susah jadi imam. Imam itu harus punya prinsip. Nah itu dia. Dan disebutkan di sini, janganlah salah seorang menjadi imam di tempat yang bukan kekuasaannya. Udah kan? Udah. Hah? Berapa menit lagi? Setengah menit. Baik, jadi nanti kita jelaskan kembali hadis ini. Yang perlu diperhatikan tadi, dimanapun kita berada, kita harus
memperhatikan adab, dan bukan kita yang berhak menjadi imam kalau bukan tempat kekuasaannya kita. Dan kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat Isya. Kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim tadi, janganlah salah seorang di antara kalian menjadi imam sholat di tempat yang bukan kekuasaannya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita memiliki sifat tawadu dan adab. Dimanapun kita masuk sebuah masjid, jangan kita nyelonong jadi imam. Walaupun kita tahu kita lebih unggul, karena di setiap masjid pasti sudah ada imamnya, atau paling tidak orang yang sudah diberikan amanah, terbiasa menjadi imam di situ. Baik, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznih." Dan janganlah salah seorang duduk di kursinya orang lain, di rumahnya orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang, kita tahu kursi ini memang khusus untuk dia, nggak boleh duduk di situ sampai dia mengizinkan kita. Baik, sekarang kita lihat apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini saya ambil dari kitab Syarah Sahih Muslim ya. Disebutkan ma'nahu ma dzakarahu ashabana wa ghairihim anna sahibal bait wa majlis wa imam al-masjid ahaqqu min ghairihi. Sesungguhnya pemilik rumah, pemilik majlis atau imam tetap masjid ahaq, lebih berhak menjadi imam daripada yang lain. Wa in kana dzalikal ghairu afqah wa aqra wa awra wa afdal minhu wa sahibul makan ahaq fa in syaa taqaddam. Walaupun ada orang yang lebih alim berilmu agama, lebih pandai membaca Al-Qur'an dan lebih utama daripadanya, dan pemilik tempat lebih berhak untuk menjadi imam, ia bisa memilih apakah ia maju atau mempersilahkan orang lain untuk maju. Jadi tidak ada kaitan sama kesombongan, Pak. Misalnya ada safari dakwah, gitu ya. Semua jadi safar sekarang, Pak. Safari dakwah. Ada ustadz datang nih, ngisi misalnya di Musola Amalia. Ustadznya terkenal, ngisi di sini misalnya. Dan Amalia sudah punya imam masjid dan bagus bacaannya, dan jelas dia seorang yang memang mengerti dengan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian imam masjid Amalia mengatakan, saya tetap jadi imam, bukan ustadz itu atau bukan syekh itu. Itu boleh. Itu gak ada kaitannya kamu sombong, itu haknya imam. Kadang-kadang orang salah paham, Pak. Dibilang imam yang kayak gini sombong. Kok gak mempersilahkan syekh maju? Kok gak mempersilahkan ustadz ini maju misalnya? Itu gak ada hubungan dengan kesombongan. Itu hak dia. Kata Imam An-Nawawi, fa in syaa qaddam man yuridu, atau dia kedepankan orang tersebut. Jadi dua pilihan. Kalau imam yang mengatakan saya tetap jadi imam, qomat dia maju, itu dia gak salah. Atau dia persilahkan syekh tersebut atau ustadz tersebut untuk maju karena mungkin dia melihat dia lebih afdal daripada saya. Nah, kadang-kadang ada sifat ketawaduan di situ.
Ini perlu kita ingat ya, jadi nggak ada kaitan dengan kesombongan dan bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kesalahan. Dan beliau sebutkan, ini perkataan Imam Syaukani rahimahullah taala, wa akthar ahli ilmi annahu la ba'sa bi imamatil zair bi idzni rabbul makan. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mengapa orang yang sedang berkunjung menjadi imam dengan izin pemilik tempat. Jadi gak salah juga kalau misalnya ada ustadz yang dari jauh dia menjadi imam di sebuah tempat kalau sudah diizinkan oleh pemilik tempat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu illa bi izni. Jadi ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada kalimat illa bi izni. Kecuali dia diizinkan untuk menjadi imam. Dan juga disebutkan dalam kitab Asharil Mukhtasarat, wa hurma anna al-ya'um qabla al-ratib illa bi idni aw 'udhr aw 'adam karahah. Diharamkan seorang menjadi imam sebelum imam rawatib datang. Ini penting ya. Tidak boleh ada orang menjadi imam sebelum imam rawatibnya datang. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan. Ini akhir zaman. Tentu imam akhir zaman gak beda dengan imam di masa para sahabat. Kadang-kadang imam di akhir zaman ini tingkahnya juga banyak, sehingga DKM harus mencari solusi. Kalau imamnya amanah kita tunggu. Cuman kadang juga ada imam yang gak amanah. Maghrib ditunggu-tunggu gak datang-datang, ditelepon gak diangkat. Masa mau nunggu sampai Isya gitu kan. Nah makanya ada imam kedua, ada imam ketiga. Ya itu penting. Tetapi kalau hukum asalnya, kalau memang dia seorang yang amanah, terbiasa tepat waktu, kemudian dia belum hadir, tunggu dulu. Mungkin dia ada keperluan di rumah dan seterusnya. Dan sebutkan di sini, kecuali atas izin darinya. Kalau misalnya dia nggak datang, dia sudah katakan, tolong bapak itu menggantikan, tolong si fulan gantikan. Atau dia mengatakan, tolong DKM utus seseorang menjadi imam. Atau jemaah yang ada disuruh menjadi imam. Itu boleh. Atau misalnya dia ada uzur, atau ia tidak membenci. Nah, di sini kata para ulama, seorang tidak akan diangkat sholatnya oleh Allah dalam sebuah hadis yang sahih, seorang yang menjadi imam dan makmumnya membenci imam itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau yang benci hanya 1-2 orang, nggak dianggap kebencian itu. Dan kebenciannya apa maksudnya? Kebencian karena akhlak yang buruk, dan dia bukan ahli ilmu. Tapi ada kadang-kadang imamnya masya Allah dibenci juga Pak. Kenapa ente benci sama imamnya? Ane gak suka imamnya jenggotan. Gak boleh juga. Imamnya jenggotan, gak mau dia. Atau imamnya apa gitu. Ini gak boleh. Jadi kebenciannya harus dibangun di atas al-haq. Nah kalau seperti ini nggak ada masalah, tetap dia boleh menjadi imam walaupun ada orang-orang yang membenci dia, selama dia berada di atas sebuah kebenaran. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah nanti kita masuk kepada bab yang ketiga, dan kita akan lengkapi di bab yang kedua ada 1 atau 2 dalil yang belum disampaikan. Di bab yang ketiga yaitu fi ikrami ahli al-Quran wa nahyi an adzabihim, yaitu kewajiban untuk menghormati, mengagungkan ahlul Quran dan larangan mengejek mereka. Kita akan fokus kepada bab mengejek mereka dilarang dalam agama, menghina mereka. Kadang-kadang ada orang gak suka kepada seorang imam, kepada ahlul Quran, bukan hanya imam yang ahlul Quran, kemudian diejek, dihina. Ini gak boleh. Dan disebutkan banyak dalil, cukup banyak dalam bab yang ketiga. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan jemaah sekalian. Ustaz, seorang imam yang telah ditunjuk oleh DKM lantas agak kurang disiplin, apakah boleh DKM tersebut memberikan syarat-syarat namanya disiplin supaya imam tidak supaya jemaah tidak bisa mengerjakannya? Ya, jadi memang DKM ini kan perwakilan dari jemaah.
Artinya orang yang diamanahkan mengurus rumah Allah, kemudian mereka punya kewajiban bagaimana untuk memakmurkan masjid itu. Jadi apapun yang membuat masjid itu makmur, itu tugasnya DKM. Dan boleh saja kalau memang imamnya kurang disiplin, DKM panggil, dinasihati dengan cara yang baik. Nasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, susah nampaknya nih Pak Imam, keluar aja lagi, itu nggak apa-apa. Itu hak DKM juga. Hak DKM juga memecat imam, tetapi tentu dengan ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi nggak semena-mena, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, ya. Makanya kalau memang imam ini kurang disiplin, ingatkan, peringatkan dengan cara yang baik. Apalagi misalnya imamnya masih muda, ingatkan juga. Dan insya Allah kalau memang dia kurang disiplin, dinasehatin, insya Allah dia akan ingat. Yang susah itu apa? Imamnya nggak salah, tapi disalah-salahin. Itu yang susah. Apalagi hal yang menjadi porsinya dia disinggung misalnya. Misalnya diatur-atur. Pak Imam nanti subuh baca ini ya, asar ini ya. Wah, itu nggak bisa. Itu bukan haknya DKM, itu haknya imam lagi. Tapi DKM punya hak kemaslahatan bersama. Dilihat imamnya, wah ini kurang pas ini. Atau mungkin dilihat akhlaknya buruk, maka boleh dinasehatin dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya apa sedikit? Dalilnya apa? Nabi menasihati Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal bacanya panjang-panjang. Nabi mengatakan, mana engkau dari sabbihisma rabbikal a'la. Ingat tuh ya, Nabi mengatakan mana engkau dari sabbihis. Berarti sabbihis itu wajar dibaca, bukan bacaan yang panjang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama terkait dengan imam, saya punya DKM di kantor itu pernah suatu kejadian yang ditunjuk ini orang yang ibaratnya asal mengasal aja lah, tapi dia dekat dengan imam. Asal mengasalnya di mana Ya, sebetulnya? asal-asalan aja. Yang maju imam. Iya, jadi imam, tapi dia imam adalah paling di duhur atau asar. Suatu waktu itu kejadiannya dia langsung nyelonong aja jadi imam karena udah mungkin dekat sama imam. Tapi pernah katanya saya mendengar dari teman-teman juga yang salaf begitu bahwasanya bacanya itu nggak benar. Jadi kita sempat saya ditegurin juga, kenapa bukan antum yang maju? Saya bilang saya nggak bisa karena ini ada DKM. DKM yang memutuskan siapa yang boleh maju ke depan. Katanya masalah ini kan dalam ini ibadah gitu. Dia tidak tahu dia perokok segala macamnya, bacanya kurang benar. Saya nggak bisa jawab seperti itu. Nah, Imamnya zuhur asar ya? Surasa kan ya, Gak kedengar bacaan ya? Terus yang kedua Ustaz, terkait dengan libas atau pakaian kita. Pernah saya juga melihat bukan di dekat sini tapi di dekat rumah saya sana di masjid sebelah itu pakaiannya jubah tapi kelihatan celana dalamnya. Itu bagaimana sebenarnya? Imamnya? Bukan imam, karena dia jadi imam juga, Iya. jadi makmum itu ada. Ya, baik, baik, pertama memang ya hukum asalnya memang semua dari DKM dan DKM yang resmi, bukan DKM yang dibuat-buat. Kadang ada sebagian kantor itu nggak dibuat resmi, udahlah karena ini serius ini aja DKM-nya. Jadi kalau memang dia DKM resmi dan dia sudah menunjuk si fulan imam, nah itulah yang berlaku. Kalau seandainya terjadi memang imamnya buruk bacaannya dan dia seorang yang berakhlak gak baik, kewajiban kita apa? Kita lihat kemungkaran, kita peringatkan. Antum datang ke DKM baik-baik, ingatkan. Ini orang bacaan sudah ingatkan. Kalau diterima nasihat antum, alhamdulillah. Dicari yang lebih baik penggantinya. Tapi kalau nggak diterima, ya sudah dosa ditanggung oleh DKM. Karena dia mengamanahkan orang yang tidak berhak menjadi imam. Dan kita yaudah, kita sholat tetap di belakang dia. Karena urusan imamah ini urusan amanah, ya. Orang yang ditunjuk menjadi imam. Makanya semua kesalahan dalam sholat itu dosanya ke imam, Pak. Itu berat, ya. Itu berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian imam batal dia. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih ya. Janganlah seorang imam malu membatalkan sholat kalau dia kentut. Ini nggak tahu lah kalau ada imam nih kentut, Pak, malu dia, diterusin sholat sama dia, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Itu dosanya gimana tuh? Bayangin sekian banyak jemaah, padahal dia batal.
Harusnya dia keluar aja, nanti yang di belakang dia maju. Makanya ada lagi istilahnya mental imam itu harus beda juga. Jadi jangan malu dari sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah pakaian. Ya, dalam masalah pakaian laki-laki dan perempuan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Perempuan sudah jelas, hijab yang syar'i, yang tebal, yang tidak tembus pandang, dan juga berlaku pada laki-laki. Ada hal-hal yang berlaku pada diri laki-laki. Contoh, tidak ketat. Sekarang ada orang celananya cingkrang, Pak, tapi ketatnya luar biasa. Itu bukan celana sunnah itu, Pak. Walaupun namanya celana sunnah. Celana yang sesuai dengan sunnah, tidak di bawah mata kaki, tidak ketat, tidak terawang, itu. Sekarang supaya modis, buat celana cingkrang tapi ketat luar biasa. Gak boleh ya. Ya penjual-penjual baju nih, penjual-penjual celana, sirwal-sirwal nih, perhatikan nih. Ya. Ingat, laki-laki itu pakaiannya juga harus nggak boleh tembus pandang. Apalagi sampai kelihatan auratnya. Jadi pakaian yang tebal, yang memang pantas lah untuk ke masjid. Itu diperhatikan. Nah, adapun berkaitan kalau terlihat misalnya celana dalam dan seterusnya, ya wallahu alam, kalau memang orang ini memang tidak memperhatikan pakaiannya, ini dia bisa jatuh kepada kesalahan. Tetapi kalau dia sudah perhatikan ternyata mungkin tersingkap atau tembus pandang ya, maka dia harus perbaiki pakaiannya. Ingat tuh ikhwan ya, laki-laki juga punya batasan dalam masalah pakaian. Maka perhatikan masalah pakaian kita, ya, itu pakaian yang kita pakai menghadap Allah, jadi nggak sembarangan. Kadang-kadang ada orang pakai baju kaos sholat atau kaosnya asal-asalan, yang itu kalau dia pakai ke rumah mertuanya malu, Pak. Dipakai ke masjid, menghadap Allah, lebih parah lagi. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika ke masjid. Maksudnya apa? Rapi. Dan makan dan minum jangan berlebihan. Jadi pakai pakaian yang benar-benar rapi ketika ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lebih utama berjamaah di dekat rumah yang imamnya asal-asalan atau mencari yang agak jauh tapi yang sesuai sunnah, lebih utama mana? Ya, memang hukum asalnya kita sholat di dekat rumah kita. Hukum asalnya seperti itu. Tapi kalau memang bacaannya berantakan dan kita sholat di situ terus, ini membahayakan kita juga. Nanti sering sholat malah jadi futur. Sholatnya di situ jadi futur. Orang sholat jadi semangat, kita sholat jadi futur. Kenapa? Imamnya berantakan bacaannya. Maka tidak mengapa untuk cari masjid yang memang agak jauh sedikit, sholat di situ. Tapi yang paling ideal di awal adalah tetap al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita sholat dekat rumah kita lihat imamnya nggak bagus, samperin. Saya pernah, Pak, ini pengalaman pribadi ya, langsung diganti imamnya. Imam Masjid Al-Kusuf, saya sebutnya dulu tapi dah lama, mungkin 10 tahun yang lalu. Imam Masjid Al-Kusuf di Pondok Bambu itu, dekat Kampung Pendidikan. Saya dengan keluarga karena mau jalan keluar, sholat Isya di situ. Ada seorang imam bacaannya subhanallah berantakan. Dan saya punya kewajiban nih, kita lihat kemungkaran, ingatkan. Setelah saya sholat, saya samperin dia. Saya kasih masukan begini-begini, marah Pak, Masya Allah. Marah dia. Terus saya bilang, di mana salah saya, kata dia. Saya bilang, saya kalau menyebutkan salah Bapak di Al-Fatihah ada 200 kesalahan. Habis waktu kita, saya bilang. Datang DKM, dia lihat, akhirnya alhamdulillah, nggak lama setelah itu saya dapat kabar diganti dengan anak dari Libya atau dari mana gitu. Jadi harus tegakkan dulu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tegakkan. Antum lihat imamnya berat, datang ke DKM ya, ingatkan. Kalau mereka nggak mau, nggak ada respon, ya sudah, kita cari masjid yang agak jauh tapi demi keselamatan agama dan ibadah kita. Karena kita menyengaja untuk terus di situ juga susah. Kecuali kita bisa merubah apa yang kita lihat, itu lebih bagus kita perjuangkan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, cari masjid lain yang lebih bagus, lebih khusyuk, itu lebih utama insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mengenai ini Ustaz, jadi imam Ustaz, sebagai muslim kan sekarang pakai time limit Ustaz. Sementara imam relatif atau imam 1, 2, 3 nya atau imam 1
jamaah zaman itu tidak. Permasalahannya timbul nih ketika komandan dikumandangkan. Karena jadi imam. Jadi antar jamaah ini kadang saling ini bahkan CI juga kayak pasar kan bilang kan imam atau imam gitu. Jadi kayak gitu. Apakah itu sekiranya ada di antara jemaat berinisiatif untuk maju, padahal ini sebenarnya sadar diri dia bukan orang yang pantas imam. Apakah si orang yang berinisiatif ini salah atau mungkin kalau suatu dosa? Karena memang sebenarnya untuk menghindari kegaduhan atau kayak apa ini udah koma tapi memang belum ada gitu. Iya. Dan ini permasalahan. Saat itu juga maju takut jadi imam maju. Apalagi Takut ketahuan bacaannya itu sebenarnya. apalagi sholat maghrib atau isya atau subuh. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya. Kasus seperti itu artinya kalau ada di antara jemaah itu yang beranikan diri untuk tampil tapi sebenarnya sadar diri kok saja mungkin melakukan atau ini tapi karena memang menghindari kegaduhan tadi. Ya baik. Jadi yang pertama timbulnya ini karena ada satu permasalahan. Si imam yang tidak hadir itu tidak menunjuk penggantinya. Jadi itu tanggung jawab dia dulu sebenarnya itu. Jadi ada imam pertama, yang kedua misalnya nggak hadir, dia harus informasikan siapa yang menggantikan dia nanti sholat maghrib atau isya itu dulu. Kalau ini sudah teratasi kan aman. Sekarang andaikan nggak ada disebutkan siapa penggantinya, kemudian dikumandangkan qomat sholatnya, kemudian yang lain pada nggak mau maju, silakan. Bukan tawadu, malu bacaannya jelek gitu. Kadang tawadu, tapi dia malu. Nggak ada tawadu di situ ya. Ini udah qomat mau maju orang nih. Nah, kemudian ada salah seorang jamaah dia punya inisiatif maju ke depan. Nah, kita husnuzon. Kalau memang dia maju ke depan dan bacaannya memang bagus, ya sudah. Ya sudah. Kalau seandainya bacaan dia mungkin tidak bagus, ya juga repot. Yang lain juga mau maju, nggak sholat nanti jadinya. Nah makanya ini muncul juga karena kesalahan dari awal. Mungkin dilihat saling tunjuk udah 5 menit gak ada yang maju ya gimana? Majulah preman di belakang, saya aja maju. Susah kan? Makanya Pak, perlu diingat itu. Jadi gak salah juga. Kadang-kadang kita nih aneh, bapak itu maju, ikhwan itu maju, main maju aja nih. Ya kita udah tunggu gak ada yang mau maju. Yang jadi nggak mau maju kan? Hah? Yang ngomong-ngomong itu nggak mau berani. Nah itu makanya yang ngomong-ngomong gak mau maju ke depan. Makanya bangga banget preman di belakang maju. Ya maju dia Allahu Akbar. Rupanya dia hafal Al-Baqarah. Sepele antum ya. Nah itu intinya gitu ya. Jadi intinya adalah ya hukum asalnya memang harus ada yang menggantikan. Tapi kalau sudah seperti itu kasuistiknya ya kita susah. Darurat lah sifatnya. Maka mudah-mudahan tidak terulang lagi di yang akan datang diperbaiki. Itu aja lagi caranya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup pada pertemuan ini. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.